Miao Miao, apa yang terjadi? Mengapa kamu ada di sini di Pulau Dewa Pengobatan? Dan ada apa dengan Nona Miao? Setelah kembali ke kediamannya, Chen Ping bertanya pada Miao Miao dengan bingung. Tuan Miao menghela nafas pelan dan berkata, Tuan Chen tidak tahu apa-apa. Bos Kai dan yang lainnya pergi setelah kami keluar dari medan perang para dewa dan iblis, tetapi cucu perempuan saya selalu memiliki masalah mental. Dan terkadang gila, saya juga menemukan banyak orang untuk berobat, tetapi tidak ada cara untuk melihatnya. Pada akhirnya, saya tidak punya pilihan selain datang ke Pulau Yaoshan untuk mencoba keberuntungan saya. Sudah di sini selama lebih dari 10 hari, tapi sayang sekali. Tidak ada harta sebagai hadiah, dan tidak ada yang mentraktir cucu saya. Jika saya tidak bertemu Tuan Chen hari ini, saya tidak tahu apa itu konsekuensinya akan terjadi. Tuan Miao sangat berterima kasih kepada Chen Ping. Bukankah ingatan Nona Miao dihapus oleh Bai Qian saat itu? Bagaimana dia bisa tetap seperti ini? Petik 2. Dilihat dari penampilan Miao Miao, terlihat jelas bahwa dia bertingkah seperti ini karena dia terstimulasi secara mental dan tidak tahan. Secara umum, kekuatan spiritual para beku sangat kuat, jika tidak, mustahil memancarkan kesadaran spiritual untuk menjelajahi situasi sekitar. Dibandingkan dengan orang biasa, kekuatan spiritual para biksu ratusan atau ribuan kali lebih kuat. Secara logika, kekuatan mental semacam ini seharusnya tidak menjadi gila setelah menerima sedikit rangsangan. Aku juga tidak tahu, mungkin penghapusan ingatannya belum selesai. Miao Miao masih memiliki ingatan menyakitkan itu dalam kesadarannya. Tuan Miao tidak tahu kenapa. Jika dia mengetahuinya, dia mungkin telah menemukan obatnya dahulu kala. Biarkan saya membantu Nona Miao melihatnya. Setelah Chen Ping mengatakan ini, semburan energi spiritual langsung memasuki tubuh Miao Miao. Energi spiritual ini langsung memasuki lautan kesadaran Miao Miao. Sesaat, Miao Miao tiba-tiba mengamuk dan mulai berteriak. Ketika Chen Ping melihat ini, dia mengambil tindak. Telapak tangan itu membuat Miao Miao pingsan. Lalu seluruh orang itu mengerutkan kening. Karena saat ini, Chen Ping telah mengetahui apa yang terjadi pada Miao Miao dari lautan kesadarannya. Meskipun Bai Qian menghapus ingatan tentang Miao Miao, ingatan ini terlalu mendalam bagi Miao Miao. Sekalipun terhapus, ingatan yang tercetak di lautan kesadaran masih tetap ada. Itu sebabnya Miao Miao perlahan-lahan mengingat masa lalu yang tak tertahankan itu. Jika seorang gadis diperkosa oleh puluhan orang yang mengantri, siapapun akan menjadi gila. Setelah menyelesaikan penyelidikan, Chen Ping memandang Tuan Miao dengan ekspresi berat. Tuan Chen, bagaimana kabar cucu saya? Bisakah dia disembuhkan? Tuan Miao bertanya dengan cepat. Miao Lao, pengalaman di medan perang para dewa dan iblis merupakan pukulan besar bagi Nona Miao. Akan terlalu sulit untuk menghapus ingatan itu sendirian. Sekarang jika kita ingin Nona Miao pulih, kita hanya perlu Anda bisa menghapusnya semua ingatannya agar dia bisa pulih. Tapi saat itu dia tidak akan mengenal siapapun, jadi kamu harus membimbingnya perlahan-lahan. Kata Chen Ping kepada Tuan Miao. Mendengarkan apa yang dikatakan Chen Ping, Tuan Miao memandang Miao Miao dengan tenang, berjuang di dalam hatinya. Jika saatnya tiba, cucu perempuan saya tidak akan mengenali saya, jadi apa gunanya? Tapi dia tidak bisa melihat Miao Miao menjadi begitu gila sepanjang waktu. Setelah ragu-ragu sejenak, Tuan Miao mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, itu satu-satunya cara. Miao, saya akan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan ingatan paling dasar tentang Nona Miao, tetapi saya tidak dapat menjaminnya akan 100% berhasil." Petik 2. Chen Ping tidak pernah membantu siapapun menghapus ingatan mereka, jadi dia tidak bisa menjaminnya. Tuan Chen, lakukan saja dengan berani. Apapun hasilnya, saya bisa menanggungnya. Petik 2. Chen Ping mengangguk, dan kemudian cahaya keemasan memancar dari telapak tangannya, mengelilingi Miao Miao sepenuhnya.
Sangat mudah untuk menghapus ingatan orang biasa, tetapi sangat sulit dan mahal untuk menghapus ingatan para beku di lautan kesadaran. Setelah beberapa jam, Chen Ping akhirnya berhenti, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Tuan Miao, saya telah menghapus ingatan Nona Miao. Apakah saya dapat mempertahankan ingatan paling dasar? Saya hanya dapat mengetahuinya ketika dia bangun. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia duduk di kursi. Dia sangat lelah dan menghabiskan banyak uang. Tuan Miao memandang Chen Ping seperti ini, dan wajahnya dipenuhi rasa terima kasih. Tuan Chen, terima kasih. Terlepas dari apakah Miao Miao mengenali saya atau tidak, saya akan menjaganya. Saat ini, Miao Miao perlahan membuka matanya. Melihat Miao Miao sudah bangun, Tuan Miao bergegas mendekat dengan gugup. Dia tidak tahu apakah cucunya masih mengenalinya. Ketika Miao Miao melihat Tuan Miao, dia dengan lembut berteriak, "Kakek." Mendengar ini, Tuan Miao langsung setuju dengan gembira, dan air matanya tidak bisa berhenti mengalir. "Kakek, kenapa kamu menangis? Di mana kita?" Miao Miao berdiri dan membantu Tuan Miao menyeka air matanya dan bertanya. "Kakek baik-baik saja, aku akan mengantarmu pulang sekarang." Tuan Miao sangat senang melihat cucunya masih mengenalinya. Chen Ping juga menghela nafas lega. Miao Miao masih memiliki ingatan paling dasar, jadi Tuan Miao tidak perlu membimbingnya secara perlahan. "Tuan Chen, terima kasih banyak." Setelah Tuan Miao mengatakan itu, dia langsung berlutut di depan Chen Ping. "Miao Miao, ini hanya sedikit usaha." Chen Ping buru-buru mendukung Miao Miao dan tidak membiarkannya berlutut. "Kakek, siapa orang ini? Mengapa kamu berlutut padanya?" Miao Miao memandang Chen Ping dengan bingung. Dia tidak mengerti mengapa kakeknya berlutut untuk pria muda seperti Chen Ping. "Miao Miao, ini Tuan Chen, seorang bangsawan keluarga kami." Tuan Miao hendak mengikuti Miao Miao untuk memperkenalkan Chen Ping, tetapi disela oleh Chen Ping, "Tuan Miao, lebih baik tidak untuk mengatakan terlalu banyak kepada Nona Miao. Terlebih lagi, apapun yang dia ingat adalah apapun, jangan sampai dia jatuh ke dalamnya." Dalam kenangan, ketika Miao Lao mendengar ini, dia segera menutup mulutnya. "Miao Lao, aku tidak tahu kemana kamu akan pergi selanjutnya." Petik 2. Kalau tidak punya tempat tujuan, kamu bisa tinggal di sini. Pokoknya rumah di sini cukup luas. Chen Ping bertanya. Petik 2. Terima kasih, Tuan Chen. Saya berencana untuk membawa pulang Miao Miao dan tidak akan membawanya berkeliling lagi. Kata Miao Lao. Petik 2. Tidak peduli betapa berbahayanya dunia ini, kehidupan yang aman dan stabil adalah hal yang paling penting. Chen Ping menghela nafas pelan. Bahaya di dunia surga dan manusia ribuan kali lebih berbahaya daripada dunia sekuler. Tidak ada aturan sama sekali di dunia surga dan manusia. Kekuatan adalah segalanya. Tapi di dunia sekuler, setidaknya ada batasan hukum, jadi tidak seperti ini. Kekacauan. Tuan Miao pergi bersama Miao Miao, dan Chen Ping menelan sejumlah besar pil dan menyiapkan susunan pengumpulan roh pulih kembali. Tanda seru. Satu-satunya bangunan 3 lantai di daerah tempat mereka tinggal menyala terang meskipun saat itu sudah larut malam. Ini adalah tempat tinggal yang disiapkan oleh Pulau Yaoshan untuk Su Tianzuo, Presiden Asosiasi Apoteker Wilayah Barat berbicara tentang konferensi apoteker Pulau Yaoshan ini. Su Tianzuo benar-benar berkontribusi banyak. Di aula ruangan, Su Tianzuo duduk dengan tenang, dan di seberang Su Tianzuo, ada lebih dari selusin orang yang duduk. Tanda seru. Keluarga, termasuk 4 dari kota Yongle. 2 keluarga medis besar, Bao Longsing, kepala keluarga Bao, dan Diao Changmin, kepala keluarga Diao, tidak hadir. Semua orang memandang Su Tianzuo dengan serius di depan mereka. "Semuanya, aku memanggilmu ke sini, dan kamu harus tahu alasannya." Petik 2. Konferensi master kedokteran ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Sejujurnya,
setengah dari orang yang kita datangi ke sini akan mati di Pulau Dewa Pengobatan ini. Su Tianzuo berkata perlahan setelah hening beberapa saat. Mendengar Su Tianzuo mengatakan ini, mata semua orang jelas terkejut, tetapi mereka tidak berbicara. Su Tianzuo melanjutkan, apakah itu asosiasi apoteker atau keluarga bangsawan besar, mereka selalu bertengkar secara terbuka dan diam-diam. Keluarga Bao dan keluarga Diao di kota Yongel harus mengetahui hal ini dengan baik. Sekarang keluarga Zhou dan keluarga Zhen sudah menikah, Zhong Yaozun juga telah menjadi anggota keluarga Zhen, dan Chen Ping, yang tiba-tiba muncul, juga dibawa oleh Zhen Ni, yang telah jauh dari keluarga Zhen selama beberapa dekade. Petik 2. Kekuatan Zhen saat ini keluarga dan keluarga Zhou jelas tidak sama. Jika keluarga bangsawan lain dapat bersaing, keluarga Bao dan keluarga Diao pasti akan dianeksasi pada saat itu. Dan kali ini konferensi Master Kedokteran mungkin merupakan waktu untuk merombak kartunya. Pulau Yaoshen tidak akan berbaik hati mengundang semua orang ke sini. Menurut saya, seperti yang kita ketahui, Pulau Yaoshen sedang terancam, jadi kami berusaha keras untuk mengadakan konferensi Yaoshen di Pulau Yaoshen. Setelah Su Tianzuo mengatakan ini kepada semua orang tiba-tiba menjadi gelisah. Presiden Su, apa yang terjadi? Karena Anda tahu, mengapa Anda tidak memberitahu kami sebelumnya dan mengizinkan kami datang ke Pulau Yaoshen? Siapa yang berani mengancam Pulau Yaoshen? Kekuatan Pulau Yaoshen tidak bisa dianggap remeh sekarang. Pulau Yaoshen terancam, apakah kita di sini untuk bertindak sebagai tameng? Semua orang bertanya dengan bingung. Presiden Su, apa maksud Anda? Kami semua mempercayai Anda, jadi Anda tidak perlu menjualnya kepada kami. Bao Longxing, kepala keluarga Bao, bertanya. Ya, kami sekarang adalah komunitas yang memiliki kepentingan, jadi jangan sembunyikan itu dari kami. Kata Diao Changmin, kepala keluarga Diao. Apakah kamu tahu tentang sekte penghancur surga? Su Tianzuo bertanya. Tentu saja saya tahu. Bukankah itu sekte yang mengetahui keterampilan medis dan keterampilan formasi? Sekte Tianzanfa ini hanyalah penipu dan penipu. Mereka hanya mengetahui pengetahuan dangkal tentang keterampilan medis, tetapi keterampilan formasi mereka benar-benar bagus-bagus. Petik 2. Jika saya ingat dengan benar, sekte penghancur surga ini seharusnya adalah sekte budidaya iblis. Semua orang berkata satu demi satu. Presiden Su, apa hubungannya Tianzan Dazong ini dengan mengikuti Pulau Yaoshen? Mungkinkah sekte penghancur surga mengancam Pulau Yaoshen? Bao Longxing bertanya. Ya, sekte Zantianfa juga mengetahui bahwa Pulau Yaoshen adalah tempat jatuhnya Pulau Yaisen, dan ingin menduduki Pulau Yaisen. Pulau Yaoshen telah mengalokasikan banyak sumber daya agar kita semua dapat datang ke Pulau Yaoshen. Tujuan menyelenggarakan konferensi Dewa Pengobatan adalah mengumpulkan orang-orang seperti kita untuk membantu melawan sekte penghancur surga. Petik 2. Su Tianzuo mengangguk dan berkata. Semua orang sedikit bingung, dan kemudian mereka berkata dengan bingung, Presiden Su, bagaimana Anda mengetahui hal-hal ini? Apakah seseorang dari Pulau Yaoshen memberitahumu hal ini? Tentu saja tidak. Su Tianzuo menggelengkan kepalanya, karena saya telah bekerja sama dengan Tianzan Dazong, jadi tentu saja saya tahu. Petik 2. Begitu Su Tianzuo selesai berbicara, semua orang menjadi gempar. Beberapa orang tiba-tiba berdiri dan memandang Su Tianzuo dengan tidak percaya. Presiden Su, apakah Anda tidak dapat mencapai budidaya iblis? Petik 2. Tentu saja saya bukan seorang kultivator iblis. Siapa bilang hanya kultivator iblis yang bisa bekerja sama dengan Tianzan Dazong? Petik 2. Saya memanggil Anda secara diam-diam, dan juga memberikan instruksi khusus tentang masalah ini. Jika saatnya tiba, kami akan bekerja sama dengan Sekte Zantian Dharma secara internal dan eksternal, dan Pulau Yaoshen akan menjadi milik kami. Tidak peduli sumber daya apapun yang ada di Pulau Yaoshen, itu adalah milik kita,
dan tidak ada yang akan membaginya secara setara dengan kita. Petik 2. Ada apoteker lain. Jika mereka mengetahui keadaan saat ini, kami akan merekrut mereka. Jika tidak, kami akan membunuh mereka tanpa ampun. Petik 2. Pada saat itu, di seluruh surga dan dunia manusia, kita akan menjadi satu-satunya yang mengendalikan keterampilan medis. Tidak peduli seberapa kuat sekte ini, mereka akan selalu meminta kita. Mata Su Tianzuo bersinar karena keserakahan. Seorang presiden kecil dari Asosiasi Apoteker Wilayah Barat tidak dapat memuaskannya sama sekali. Yang dia inginkan adalah seluruh surga dan dunia manusia. Dia ingin mengendalikan keterampilan medis seluruh surga dan dunia manusia pada saat itu. Sumber daya apapun yang Anda inginkan akan tersedia.